Nah saudara, ada banyak sekali saya diundang ke gereja-gereja untuk berbicara mengenai penginjilan, penjangkauan jiwa-jiwa. Saya bahkan diundang sampai ke luar negeri saudara, sampai ke Amerika untuk boleh berbicara mengenai penjangkauan jiwa-jiwa. Dan kita mempunyai modul yang luar biasa. Nama modul kita adalah Anagkazo. Dan Anagkazo itu saudara artinya saudara, kita memaksa orang-orang dengan baik tentunya saudara, memaksa untuk masuk sorga. Sama seperti ibu yang memaksa anaknya untuk minum susu, ibu yang memaksa anaknya makan sayur, karena itu baik bagi mereka. Banyak anak-anak yang tidak mengerti, dan kemudian kita terangkan cara-caranya. Kita punya modul apa yang menjadi jawaban bagi orang-orang yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan, orang-orang yang mau menjebak kita. Semuanya lengkap. Tetapi pada saat seperti ini saudara, ya saudara, walaupun memang kita punya modul itu lengkap, kemuliaan bagi Tuhan, dan memang pada masa yang lalu sangat berhasil, kemuliaan bagi Tuhan juga. Tetapi pada saat ini, di mana kita hampir tidak bisa ketemu orang lain, hampir tidak bisa bergerak, maka saudara yang kasih dalam nama Yesus, modul Anagkazo kita ini tidak dapat dipakai. Apakah kita tinggal diam? Apakah kita menjadi tidak bersaksi lagi? Apakah kita menjadi tidak melayani lagi saudara? Bukan demikian. Tuhan sedang menggerakkan sesuatu yang baru. Tuhan sedang memakai media sosial kita. Dalam waktu lebih daripada 1 bulan ini, sudah hampir 3 juta orang yang kita jangkau. Dan hampir 1 juta orang yang menyaksikan kita. Saya sungguh-sungguh mengangkat tangan kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh tidak berani berkata apapun. Sungguh saudara, satu hal yang tidak pernah saya bayangkan. Kemuliaan kembali kepada Tuhan. Angka-angka yang luar biasa ini bukan sesuatu hal yang kami rencanakan, bukan suatu hal yang bahkan kami tidak berani mendoakannya, tetapi kami hanya berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, ke tempat-tempat yang diterangi oleh Tuhan, tempat-tempat yang tadinya dikatakan tidak boleh oleh banyak orang, yang dikatakan sia-sia, tetapi Tuhan bawakan visi. Dan saudara, kita tahu apabila Tuhan memberikan visi, maka Tuhan pasti menggenapinya, asalkan kita berani keluar daripada tenda-tenda kenyamanan kita. Memang akan ada tantangan. Petinggi-petinggi di gereja ini juga saudara menentang. Ada yang mengejek secara langsung. Saudara, sampai awal-awal kita membawa bilingual, yaitu berbahasa Inggris dan Indonesia. Banyak sekali kritik datang kepada saya. Dan pada waktu itu kami berpikir untuk berhenti. Tapi Tuhan berkata lanjutkan. Sekarang ini sudah lebih daripada 40 negara yang mendengarkan kita. Ada dari Singapura, ada dari Malaysia. Saya mengucapkan kepada saudara, kalau hari ini, kalaupun saudara bisa mengerti bahasa Indonesia, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, kita akan menyapa mereka pada ibadah kedua. Ada dari Eropa banyak, dari Spanyol, dari Belanda, dari Amerika, dari Australia, dari Jepang saudara, dari Hong Kong, dari Saudi Arabia. Ada banyak orang yang diberkati. Semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Lihat, Tuhan sedang berbuat sesuatu yang baru. Tuhan sedang berbuat sesuatu yang baru. Engkau pikir bahwa engkau sudah selesai. Engkau pikir bahwa engkau sudah habis. Tetapi Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam hubunganmu, dalam pekerjaanmu. Itu sebabnya lihat, jangan tinggal dalam kekecewaan. Jangan tinggal dalam tendamu. Jangan tinggal dalam putus asamu. Jangan tinggal dalam amarahmu. Kenapa dia tidak dipecat? Aku yang di PHK, padahal aku lebih baik daripada dia. Buangkan itu semua. Buangkan dendam, buangkan amarah, buangkan sakit hati, dan mulai lihat visi dari Tuhan. Alkitab berkata Tuhan sedang membuat jalan-jalan di padang gurun. Walaupun ini adalah tempat yang kelihatannya tidak mungkin dibuat jalan, Tuhan sedang membuat jalan bagimu. Saya berdoa saudara melihat, dan saudara mulai memuliakan Tuhan. Saudara mulai menyambut visi dari Tuhan. Penuhlah dengan Roh Kudus, banyak berbahasa roh. Saya berdoa supaya setiap kali saudara berbahasa roh, maka ada Roh Kudus mengalir, ada pengertian baru datang, paradigma yang baru datang. Bapak ibu saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat-saat seperti ini ada banyak perubahan. Orang-orang di dunia ini menyambut perubahan dengan sangat baik. Selama ini kita tahu ada yang dinamakan dengan seminar-seminar. Tetapi saat seperti ini saudara, seminar-seminar tidak dapat dilaksanakan. Tetapi orang dunia cepat beradaptasi. Mereka tidak mengadakan seminar lagi, tetapi namanya sekarang webinar, di mana orang-orang bisa seminar melalui sosial media mereka.
Nah Bapak Ibu Saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang dunia yang cepat mencari jalan keluar. Jangan sampai orang Kristen terbodoh-bodoh. Orang Kristen saudara mempunyai banyak hal yang selalu menyombongkan diri mereka. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan satu aplikasi namanya Zoom, di mana kita bisa saudara memberikan satu dapat berhubungan dengan banyak orang sekaligus selama 40 menit secara gratis. Terima kasih untuk itu, terima kasih Tuhan untuk itu. Lalu kemudian kita beritahukan kepada cabang-cabang kita. Ada satu cabang yang berkata, tapi itu tidak aman. Dan memang dia benar, kita pun tahu itu tidak aman, tetapi dia tidak memberikan jawaban. Dia tidak memberikan jalan keluar. Sementara orang dunia ini ketika kita lihat di internet, banyak orang-orang yang berkata memang Zoom tidak aman, tetapi begini caranya membuat aman. Mereka memberikan tips-tips. Saya heran kenapa anak Tuhan sibuk membuat dirinya merasa benar, merasa hebat. Sibuk membuat dirinya kelihatan benar, kelihatan hebat, tapi tidak memberikan jalan keluar. Sedangkan orang dunia mulai bersinar. Orang dunia memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Sering sekali anak gereja-gereja juga demikian. Jangan nikahi dia, dia bukan dari Tuhan. Mungkin kau benar, tapi kau tidak pernah beritahu yang bagaimana sih yang dari Tuhan itu. Engkau tidak pernah bahkan memperkenalkan temanmu yang single kepada orang lain. Engkau tidak pernah memfasilitasi atau menjadi mak comblang. Engkau hanya taunya mengatakan kebenaran yang kau anggap benar. Nah saudara, saya rasa waktu-waktu seperti ini gereja harus banyak introspeksi diri. Hamba-hamba Tuhan mesti banyak introspeksi diri. Engkau memang mau kelihatan benar, mau kelihatan hebat, tapi engkau tidak membawa jawaban bagiku. Dunia sekarang butuh jawaban. Dunia sekarang dalam kegelapan. Semua kita butuh jawaban. Jawaban untuk hubungan, jawaban untuk rumah tangga, jawaban untuk masa depan, jawaban untuk harapan-harapan kita, jawaban untuk rencana-rencana kita, jawaban untuk pekerjaan, jawaban untuk keuangan, jawaban untuk usaha, jawaban untuk bisnis, jawaban untuk semua bagian hidup kita. Berhenti hanya untuk kelihatan benar. Berhenti mencari-cari siapa di atas, siapa di bawah, siapa pimpinan, siapa yang punya ini, siapa yang punya itu. Kampungan betul. Tidak ada lagi demikian. Mohon maaf kalau saya agak ngegas sedikit pagi hari ini saudara. Karena masih banyak juga orang yang tidak menjadi jawaban. Tapi saya berdoa saudara mengerti dan mulai menjadi jawaban. Saya bersyukur saudara bahwa Bapak Presiden kita nggak ngegas-ngegas seperti saya. Tetapi puji nama Tuhan ada banyak jawaban dibawakan bagi Indonesia. Ada banyak Tuhan membawakan jawaban bagi Indonesia melalui beliau dan semua kabinet kerjanya, menteri-menteri kabinet kerjanya. Kita bersyukur buat orang-orang demikian. Tidak sempurna, tetapi membawa jawaban bagi kita. Saya berdoa orang-orang Kristen mulai bangun, bangkit, menjadi terang, menjadi jawaban. Jangan tinggal diam di dalam permasalahan, tetapi mulai lihat jalan keluar. Lihat Tuhan kita itu menjadi jawaban. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali bagi kita. Kalau kita punya visi, kerjakanlah. Karena Tuhan pasti membawanya menjadi kenyataan. Tuhan tidak membawanya langsung, tetapi langkah demi langkah. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, mari kita lihat bagaimana Tuhan mengenapi janjinya kepada Abraham. Dikatakan saudara dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Keturunanmu akan menjadi seperti bintang-bintang di langit. Padahal Abraham tidak mempunyai seorang anak sekalipun. Maka kita lihat langkah pertama apa yang terjadi. Tuhan mulai memberikan awal daripada pengenapan janji. Kejadian 21 ayat 5 dikatakan saudara, pada waktu Abraham berumur 100 tahun, mukjizat terjadi. Ishak lahir baginya. Saya berdoa saudara, ketika saudara mempunyai visi di tengah-tengah kegelapan seperti ini pun, walaupun kelihatannya tidak mungkin bagi istri yang berumur 90 tahun melahirkan anak kepada suami yang berumur 100 tahun. Tetapi bagi Allah kita, Tuhan kita, bagi Bapa kita, bagi Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Kalau saudara punya visi, pegang teguh visi saudara, Tuhan bisa melakukan mukjizat bagi saudara. Saya berdoa dalam visi-visi yang saudara dapatkan dari Tuhan, ada mukjizat Tuhan. Jadilah itu dalam nama Yesus. Dan kemudian setelah ada awal pengenapan janji, maka ada pergandaan. Dalam Kejadian 25 ayat 24 dikatakan saudara, setelah genap harinya bersalin, memang anak kembar yang ada dalam kandungan Rebeka. Rebeka ini saudara adalah istri daripada Ishak anak Abraham. Kalau tadi Abraham hanya mempunyai satu orang anak, maka
Abraham sekarang punya 2 orang cucu. Sekarang ada pergandaan. Saya berdoa saudara, bahwa bahwa langkah berikutnya dalam pengenapan visi saudara, ada pergandaan-pergandaan yang Tuhan berikan pada saudara. Ada pergandaan dalam keuangan saudara, ada pergandaan dalam usaha saudara, ada pergandaan dalam damai, dalam keluarga, dalam hubungan saudara. Pergandaan dalam banyak hal dalam hidup saudara. Jadilah dalam nama Yesus. Dan kemudian setelah itu saudara, cicit Abraham ada 12. Bukan hanya ada pergandaan, tetapi Tuhan berikan percepatan. Kejadian 35 ayat 22. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Saya berdoa ketika saudara punya visi, Tuhan akan berikan mukjizatnya sebagai awal daripada pengenapan janji Tuhan, pengenapan visi saudara. Tuhan akan berikan pergandaan, tetapi Tuhan juga berikan percepatan. Kiranya ada percepatan supaya usaha saudara naik, pelayanan saudara naik. Kiranya ada percepatan supaya keuangan saudara meningkat dengan tajam. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian saudara, karena ada percepatan, maka ada pertumbuhan di masa yang sukar. Ini adalah langkah selanjutnya. Semua visi kita harus diuji. Masa-masa sukar akan datang, ujian akan datang. Kita tahu saudara, Yakub dengan 12 anaknya saudara memiliki ujian yang luar biasa, di mana anak-anaknya tidak akur. Mereka bertengkar satu dengan yang lainnya. Mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir. Lalu kemudian datang lagi kelaparan. Dan di tengah-tengah hal yang demikian, saudara, Tuhan sedang mempersiapkan jalannya. Yusuf tidak menjadi budak, tapi Yusuf menjadi penguasa dunia. Nah saudara, apa yang terjadi pada saat-saat susah, pada saat-saat cobaan, saat-saat kelaparan, bahwa saudara tetap ada pertumbuhan. Visi saudara akan mendapatkan ujian, tapi jangan takut. Apabila itu visi dari Tuhan, tetap kerjakan, maka saudara akan mendapatkan pertumbuhan. Kejadian 46 ayat 27 dikatakan, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Jadi ada 70 jiwa saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari 70 ini, kalau saudara lulus ujian, maka Tuhan siap menjadikan visi saudara menjadi kebenaran, menjadi kenyataan. Dikatakan dalam Ulangan 10 ayat 22, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Tuhan kita tidak pernah bohong. Kalau dikatakannya seperti bintang-bintang di langit, maka jadilah itu. Pandang keluar dari kemahmu, dapatkan visi yang baru. Apa yang terjadi di waktu malam? Yang terjadi di waktu malam, kita memiliki terang sehingga kita bisa tetap berjalan. Kita memiliki terang sehingga kita bersinar. Hidup kita menjadi kesaksian. Kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita menjadi jawaban bagi sekeliling kita. Yang kedua, kita mendapatkan visi yang baru. Visi yang baru untuk rumah tangga. Visi yang baru untuk hubungan. Visi yang baru untuk pekerjaan. Saya berdoa ada banyak bisnis-bisnis kreatif yang saudara dapatkan. Saya berdoa saudara, supaya saudara mendapatkan sumber-sumber yang baru. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau saudara tanya bisnis apa yang saya buka Pak Pendeta, Alkitab berkata saudara, bisnis makanan yang paling baik. Kalau saudara bisa membuka bisnis makanan, saudara bisa mempunyai citra rasa yang baik, mari kerjakan. Ya, saya berdoa kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan boleh memberkati usaha baru saudara ini. Nah saudara, tidak semua saudara harus buka bisnis makanan. Kalau kita semuanya buka bisnis makanan, siapa nanti yang makan? Semuanya kita menjual makanan. Nah saudara, perlu juga ada yang makan. Nah, saya tidak buka bisnis makanan supaya saya bisa makan makanan yang saudara buat. Haleluya, puji nama Tuhan untuk itu. Dan yang terakhir saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam kegelapan malam. Tidak semuanya buruk, tidak semuanya jahat, tapi ada kebaikan juga. Apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di tengah kegelapan malam? Yang terakhir adalah kita menabur di tengah malam. Alkitab berkata bahwa ada tangisan di malam hari, tetapi menjelang pagi akan terdengar suara sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 6, sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Nah saudara, Alkitab mengatakan dalam buku yang sama, yaitu buku Mazmur juga, bahwa salah satu penyebab tangisan ialah ketika kita menabur. Dikatakan saudara dalam Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis dan menabur benih,
pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Kita menangis dalam menabur bukan karena kita menabur dengan terpaksa atau menabur dengan sedih. Tetapi memang dalam menabur ada namanya unsur pengorbanan. Kita bukan menabur dengan berat hati. Alkitab berkata Tuhan suka orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan suka orang yang menabur dengan sukarela. Tetapi kita bukan menabur dengan berat hati karena memang ada pengorbanan. Dan setiap kali pengorbanan biasanya itu akan membawa air mata. Bagaimanapun Alkitab berkata fajar pagi akan datang dan terang Tuhan akan menyinari. Tidak akan selama-lamanya malam, Alkitab berkata. Demikian jugalah janji Tuhan bahwa semua kita yang menabur dengan air mata pasti akan datang waktu bersorak-sorai. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ikut dalam sorak-sorai penuaian, sorak-sorai berkat yang besar? Semuanya itu tergantung apabila kita di malam hari di kala gelap seperti ini ikut juga dalam menabur. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, sebelum hal ini jadi, Tuhan sudah menggerakkan, memberikan visi kepada saya dan kepada istri saya untuk memulai GKI Peduli. Kita tidak ribut-ribut, itu dimulai daripada uang pribadi kami. Kami tidak mempunyai banyak uang. Bahkan terus terang saudara, dalam banyak hal kebutuhan-kebutuhan gereja kami masih berkekurangan karena tidak semua uang gereja kita bisa pegang saudara. Kita hanya mengaturnya dengan baik, puji nama Tuhan untuk itu. Dan justru karena kekurangan kami mulai berpikir untuk menabur. Kami mulai mendoakan kepada hamba-hamba Tuhan mana kami menabur, dalam pelayanan mana kami menabur. Dan beberapa kali saya pergi untuk dapat menemui hamba-hamba Tuhan dan meletakkan di kaki mereka persembahan kami sambil memohon dengan sangat merendahkan hati dan memohon dengan sangat agar sudilah mereka mendoakan. Nah, saudara, bukan cuma itu, kita juga memulai saudara supaya kita bisa memberikan kepada fakir miskin, mulai daripada makanan yang jumlahnya sedikit dan sekarang ini sudah bertambah banyak, dan masih tiap minggu, setiap hari Rabu kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Dan juga saudara, ketika hal ini datang kita membagikan hand sanitizer, kita memberikan APD dan juga kita memberikan masker pada orang-orang yang membutuhkan. Sekarang kita mengalihkan pada cabang-cabang kita karena dikabarkan walaupun sudah dilarang oleh pemerintah masih banyak orang-orang yang pulang kampung. Kita berusaha juga supaya gereja kita di cabang-cabang juga bisa memiliki hand sanitizer dan juga bisa memiliki masker yang cukup sehingga bisa dibagikan pada jemaat dan orang-orang sekitarnya, sehingga dengan demikian harapan kita dapat menghempang laju daripada penyebaran virus corona ini. Sebisa-bisanya dalam skala kecil lah kalau boleh saya katakan, dalam kemampuan kita. Kita setiap perkara yang kecil kita berusaha untuk menabur. Dan saya juga heran bahwa sesungguhnya saudara, sampai hari ini kita masih bisa jalan. Sampai hari ini kita masih bisa siaran. Nah, saudara, ini bukan satu hal yang murah kepada kita. Karena kita juga saudara membutuhkan biaya yang besar. Tapi Tuhan menggerakkan, saudara mulai memberi. Dan saya percaya juga saudara juga diberkati luar biasa. Saya berdoa Tuhan membukakan jalan-jalan bagi saudara. Saya berdoa Tuhan membukakan sumber-sumber yang baru. Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat bagi saudara. Tuhan memberikan kontrak-kontrak yang baru bagi saudara. Orang-orang yang tidak menipu saudara, tapi orang-orang yang membuka jalan bagi saudara. Dalam nama Yesus, jadilah bagi saudara yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu perkara yang mau saya katakan, bahwa ketika hal-hal seperti ini terjadi, justru kita perlu sekali memberi. Saudara, kalau saudara lihat dalam Mazmur 126 ayat 4-6 dikatakan, pulihkanlah keadaan kami seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tetapi sambungannya ialah mengenai taburan. Tidak ada pemulihan tanpa taburan. Dikatakan saudara, ketika Ayub mau dipulihkan, Ayub memang tidak mempunyai harta, tetapi dia bisa menabur pengampunan dan doa. Sementara teman-temannya yang mau dipulihkan, diharuskan Tuhan memberikan persembahan kepada Ayub. Tidak ada pemulihan rumah tangga, tidak ada pemulihan keuangan, tidak ada pemulihan hubungan, tidak ada pemulihan apapun tanpa yang dinamakan dengan taburan atau pemberian. Bahkan saudara, ketika kita mau Tuhan memulihkan, kita harus membawa persembahan kita kepada Tuhan. Memang ada tangisan, tetapi tidak akan lama. Malam tidak akan pernah selama-lamanya malam. Pagi akan datang, terang akan datang, waktu menuai akan datang. Apakah kita ikut menuai atau tidak, ditentukan apakah kita ikut menabur atau tidak. Alkitab berkata, bagi yang menabur sedikit, jangan sesat dikatakan, camkanlah ini. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menabur banyak. Bukan mengenai jumlahnya,
tetapi mengenai presentasi daripada apa yang kau punyai. Saat-saat seperti ini mungkin kau sendiri kurang. Justru pada saat itulah Tuhan sangat menghargai taburanmu. Pada saat-saat kekurangan seperti janda di Sarfat, dan dia sendiri mengaku, kami hanya punya tepung sedikit dan juga hanya punya minyak sedikit. Kami masak, dan setelah itu kami makan dan kami mati. Tapi kemudian firman Tuhan berkata, beri dulu untuk hamba Tuhan, beri dulu untuk pekerjaan Tuhan. Maka tepungmu tidak habis-habis, minyakmu tidak habis-habis. Dan memang itu yang dijadikan Tuhan. Saya juga bingung, hitung-hitungan saya sebagai sarjana ekonomi berkata tidak mungkin. Tetapi ketika kami memberi kepada hamba Tuhan, kami memberi pada pekerjaan Tuhan, bukan di GKII, tetapi di gereja lain. Pada hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan GKII atau bukan kepada cabang, tetapi kepada hamba Tuhan dari gereja lain yang sudah banyak memberkati kami, yang sudah banyak memberikan perlindungan dan doa, memberikan pembelaannya bagi kami. Kami bawakan persembahan, kami mohonkan doa. Kami heran bagaimana Tuhan menyediakan untuk kehidupan rumah tangga, untuk kehidupan pelayanan. Semua ini terjadi karena Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan saudara. Dalam hal yang sama ketika saudara memberi, Tuhan menggerakkan orang-orang lain juga untuk memberkati saudara. Saya berdoa berkat bangsa-bangsa sampai kepada saudara. Dalam masa-masa gelap seperti ini, dalam kekelaman, tidak semuanya buruk. Kita bisa memberi. Dan pada saat nanti terang Tuhan datang, fajar menyingsing, pagi datang, akan mulai terdengar sorak-sorai penuaian. Saya berdoa saudara, ketika ini virus corona berakhir, ketika pandemi ini berakhir, engkau tidak masuk kepada krisis baru, yaitu krisis keuangan. Tetapi engkau mulai terdengar sorak-sorai tuaian. Maka saat ini adalah saat yang baik untuk memberi. Saya berdoa semua kita yang memberi pasti diberkati Tuhan. Apa yang terjadi di tengah kegelapan malam, tidak semua hal-hal yang buruk terjadi. Memang Alkitab berkata, salah satu tanda kegelapan malam melanda dunia ialah melalui pandemi daripada penyakit menular. Dan mungkin ini saatnya kegelapan malam bagi dunia ini. Tetapi tidak semua hal yang buruk jadi di dunia ini. Pada saat ini Tuhan mau memberikan cahayanya bagi kita. Cahaya yang tidak dapat padam, yaitu Kristus Yesus sendiri. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun mesbah Daud. Dan kemudian jaga hadirat Tuhan. Undang Tuhan. Patuhi firman Tuhan, selidik firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah saudara menjadi terang, biarlah saudara menjadi saksi, biarlah saudara sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sekeliling saudara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada waktu gelap? Yang terjadi pada waktu gelap ialah kita diberikan visi yang baru. Tuhan berkata kepada Abraham, keluar dan lihat pada bintang-bintang. Ada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan pada diri saudara, pada masa depan saudara, pada pelayanan kita, kepada usaha, pada pekerjaan kita. Jangan tinggal di dalam tenda kita, jangan tinggal dalam zona nyaman kita, jangan tinggal di dalam kekecewaan kita, dalam amarah kita. Tapi bangun, bangkit, dan lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam saudara. Dan yang terakhir, pada saat-saat gelap seperti ini, kita bisa menabur, kita bisa menabur, dan pada saat nanti Tuhan pasti akan memberikan terangnya. Fajar akan datang, saat itu akan terdengar sorak-sorai penuaian. Saya berdoa firman Tuhan dijadikan bagi saudara, dan saya percaya saudara semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus terimalah firman Tuhan. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Ini saatnya Roh Kudus datang, dan Roh Kudus teguhkan dalam hati semua anak-anak-Mu dengan peneguhan tanda ajaib dan mukjizat. Semua anak-anak-Mu yang melakukan firman Tuhan ini, semuanya yang bangun, bangkit dan menjadi terang, biarlah sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi sekelilingnya. Dan semuanya juga mendapatkan visi yang baru. Semuanya keluar dari zona nyaman mereka, semua keluar dari tenda-tenda mereka, melihat pekerjaan Tuhan yang baru untuk kehidupan, masa depan, usaha, pekerjaan, pelayanan. Ada sesuatu yang baru yang sedang dikerjakan Tuhan. Dan semuanya kami dengan sukarela memberi kepada Tuhan. Memang kami mungkin memberi dengan air mata karena ada pengorbanan, tetapi kami percaya akan datang saatnya tuaian dan penuh dengan sorak-sorai menjadi milik kami. Dalam nama Yesus, semua anak-anak Tuhan dibebaskan daripada krisis moneter, semua anak-anak Tuhan dibebaskan daripada kekurangan. Dalam nama Yesus, semua dibebaskan daripada krisis keuangan. Di dalam nama Yesus terbukalah tingkap-tingkap di langit dan tercurahlah berkat Tuhan luar biasa. Dijadikan dan dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita berdoa untuk ampunan dosa kita, untuk keselamatan jiwa kita. Mari taruh tangan kiri saudara di dada, angkatlah tangan kanan saudara ke atas, dan
Ucapkanlah doa ini dengan sepenuh hati. Dalam nama Yesus katakanlah, oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. saya percaya kepadamu. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Penolong dan penebus saya. Penolong dan penebus saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Sucikanlah dengan darah Yesus. Sucikanlah dengan darah Yesus. Mulai saat ini, Mulai saat ini, saya lahir baru saya lahir dan baru menjadi anak Bapa Sorgawi. menjadi anak Bapa. Saya ikut Tuhan Yesus Saya ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. seumur hidup. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya berdoa saya berdoa. dan saya lahir baru. Saya lahir baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan semua kita yang percaya sama-sama berkata, amin, 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 dan amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, saya Pendeta Gideon Munte, Gembala Sidang Saudara, meneguhkan bahwa semua kita yang mengucapkan doa ini dengan setulus-tulusnya sudah lahir baru. Lahir baru artinya roh kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan saudara, bagi roh kita yang baru lahir oleh Roh Kudus diperlukan 3 hal. Roh kita yang baru lahir memerlukan makanan rohani. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Tentu saja sebagaimana bayi kita tidak akan makan sembarang makanan, maka firman Tuhan yang saudara terima juga tidak boleh sembarangan. Dikatakan oleh buku Petrus bahwa kita harus seperti bayi-bayi yang selalu menginginkan air susu yang murni. Dan air susu itu adalah dari ibu kita. Kalau memang Bapa kita adalah Bapa Sorgawi, maka ibu kita adalah gereja di mana saudara lahir baru. Ibu kita adalah yang melahirkan kita. Maka dalam hal ini saya mau menyambut saudara. Selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Di sini kita sama-sama bertumbuh, sama-sama kita melayani Tuhan, sama-sama kita merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Mari saudara dengarkan firman Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kita bisa melihat di YouTube kita, di Facebook kita ada banyak perpustakaan firman Tuhan. Mari saudara lihat, biarlah roh saudara boleh kuat, boleh bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi kuat. Saya berdoa semuanya kita bertumbuh karena firman Tuhan. Dan yang nomor 2 saudara, semuanya kita, roh kita yang baru lahir butuh untuk bernafas. Nafas daripada roh kita ialah doa. Mari disiplin diri saudara untuk berdoa. Nah saudara kasih dalam nama Yesus yang terakhir, roh kita harus memiliki tempat perteduhan. Sekali lagi, tempat perteduhan kita adalah rumah kita, yaitu gereja Tuhan. Mari sama-sama kita bangun rumah Tuhan, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Mari sama-sama kita melayani Tuhan. Dan mari sama-sama kita mendapatkan perlindungan daripada gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Dan saat ini mari buka hati saudara dan angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Aminkanlah doa berkat ini supaya dijadikan untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus diberkatilah kita oleh Tuhan semesta alam. Diberkatilah kita oleh Tuhan segala Tuhan. Diberkatilah kita oleh Raja di atas segala raja. Suatu berkat yang sangat besar yang tidak dapat dibatalkan dan yang tidak akan ditarik kembali. Kiranya masa-masa kegelapan ini terang Tuhan bersinar pada kita. Dalam nama Yesus kita semakin bersemangat mengikut Tuhan. Kiranya masa-masa kegelapan ini Tuhan berikan visi yang baru kepada kita. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita perlindungannya. Kiranya kita semuanya memberi pada masa-masa seperti ini. Dan kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Kiranya berkat Tuhan melimpah-limpah atas kita. Diberkatilah roh kita dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Diberkatilah jiwa kita dengan kedamaian dan sukacita. Diberkatilah hati kita dengan iman yang teguh. Setiap hari ada mukjizat bagi kita. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati tubuh kita dengan kesehatan dan kekuatan. Kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan panjang umur kepada kita. Dalam nama Yesus semua sakit kita disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kematian dibatalkan. Dalam nama Yesus kehidupan dialirkan. Kiranya Tuhan memberkati tangan yang kita angkat. Tangan yang kita angkat adalah tangan pekerja keras. Dan tangan yang memberi. Dan dengan tangan yang sama kita akan menuai hingga 100 kali ganda. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita. Yang belum berkeluarga, Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik baginya. Dalam nama Yesus tidak ada keluarga yang mandul. Semuanya berbuah untuk Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Memberikan pekerjaan yang terbaik bagi kita. Ada pertambahan pertumbuhan pergandaan bagi kita. Dalam keuangan dan dalam pekerjaan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya mengawali kita. Dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan membuka jalan bagi kita. Mengusir musuh-musuh kita. Dan membawakan jawaban-jawaban doa bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita luar biasa. Mengurapi kita berganda-ganda. Sehingga kita selalu menjadi berkat bagi sekeliling kita.
Dan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapa Surgawi, berkat ini hamba-Mu perkatakan supaya kiranya kemurahan Tuhan menjadikannya kenyataan di dalam kehidupan kami yang percaya dan yang menerima dengan iman untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, mari buka hati dengan iman, angkat tangan saudara, dan dalam nama Yesus kiranya kita semuanya hidup di bawah langit yang terbuka dan tercurahlah hujan berkat Tuhan melimpah, melimpah, melimpah atas hidupmu, atas masa depan, atas usaha, atas pekerjaan, atas keluarga, atas apapun yang kau pegang. Dalam nama Yesus dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan yang luar biasa sepakat berkata amin, 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 dan amin.